lagi dengan teacher pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang hutang jangka panjang. Topik kita hari ini adalah hutang obligasi atau kita kenal dengan istilah bonds payable. Yang pertama yang akan kita bahas tentang hutang obligasi adalah mengenai penempatan obligasi. Istilah penempatan di sini artinya adalah pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. Apa sih alasan perusahaan menerbitkan obligasi? Kenapa perusahaan menerbitkan obligasi? Jika perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar, namun dana yang tersedia di perusahaan tidak mencukupi, maka kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh perusahaan dengan cara menerbitkan obligasi. Sebenarnya obligasi itu apa sih sebenarnya? Obligasi itu adalah surat hutang. Kalau bahasa sederhananya bisa kita ambil yaitu adalah surat hutang. Artinya jika perusahaan menerbitkan obligasi, maka perusahaan berhutang kepada pemegang obligasi atau kepada orang-orang yang nantinya akan membeli obligasi tersebut dari perusahaan. Jika penempatan obligasi berada di bawah nilai nominal, maka kita perlu mengakui disagio. Apabila sebaliknya, penempatan obligasi berada di atas nilai nominal, maka kita perlu mengakuinya sebagai agio. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk disagio, kita posisikan dia di sebelah debit dengan nama akun discount on bond payable. Sedangkan untuk agio, kita posisikan dia di sebelah kredit dengan nama akun premium on bond payable. Disagio obligasi dan agio obligasi itu perlu diamortisasi selama umur obligasi tersebut. Sehingga pada saat nanti jatuh tempo obligasi atau pada saat pelunasan, saldo agio dan disagio sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanya saldo nominal obligasi saja. Untuk amortisasi disagio yang tadi ada di posisi debit kita kreditkan dengan dipasangkan sebelah debitnya adalah interest expense. Lalu untuk yang premium atau untuk agio, premiumnya kita taruh di sebelah debit dan interest expense-nya kita kreditkan. Next, kita akan membahas tentang penarikan obligasi. Istilah penarikan di sini adalah kita mengambil kembali obligasi yang sudah kita jual tadi kepada pemegang obligasi. Artinya kalau bahasa yang biasa anak-anak teacher dengar adalah pelunasan. Dalam obligasi istilahnya itu disebut dengan penarikan obligasi. Pada saat penarikan atau pelunasan, obligasi bisa mengalami kerugian ataupun untung atau laba. Kapan kita mengalami laba atau rugi saat penarikan obligasi? Posisi laba akan diperoleh jika harga penarikannya lebih kecil dari nilai nominal. Sedangkan kalau rugi, jika kita mengorbankan biaya atau harga penarikannya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Sekarang kita masuk kepada contoh soal. PT ABC menerbitkan dan menempatkan obligasi dengan nominal 10 juta pada tanggal 1 Maret 2017 dengan bunga 18% per tahun. Penempatan obligasi pada kurs 88%. Obligasi tersebut akan dibayarkan bunganya setiap tanggal 1 Maret. Jatuh tempo obligasi adalah selama 2 tahun. Pada saat pelunasan, obligasi ditebus atau ditarik lagi dengan kurs 105%. Permintaan soalnya adalah bagaimana jurnal yang kita buat atau apa saja jurnal yang kita butuhkan pada saat mulai dari penempatan obligasi sampai penarikan obligasi. Kita akan lanjutkan dengan penyelesaian soal. Yang pertama adalah saat penempatan obligasi. Yang perlu kita perhitungkan di sini adalah nilai kurs yang 88%. Jadi kita akan menghitung apakah saat penempatan perusahaan memperoleh agio atau disagio. Kita hitung dulu kursnya 88% kali nilai nominal, maka kita memperoleh nilai kursnya adalah atau nilai jualnya adalah 8.800.000. Kalau kita bandingkan dengan nilai nominal 10 juta, maka kita menjual obligasi kita di bawah harga nominal.
berarti perusahaan kita memperoleh disagio sebesar 1.200.000. Maka jurnal yang perlu kita buat pada saat penempatan obligasi atau tanggal 1 Maret 2017 adalah kas di sebelah debit 8.800.000, disagionya atau diskon on bond payable-nya 1.200.000 di sebelah debit, dan di kreditnya adalah bond payable sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita akan masuk ke tanggal 31 Desember. Ada beberapa pencatatan pada tanggal 31 Desember sehubungan dengan penutupan buku perusahaan atau penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah penyesuaian beban bunga. Bunga terhutang kita atau bunga berjalannya adalah dari bulan Maret sampai bulan Desember, itu terhitung 10 bulan. Maka kita hitung bunganya 10 per 12 kali 10 juta kali 18%-nya atau persentase bunganya tadi. Maka kita peroleh bunga berjalannya adalah 1.500.000. Lalu kita akan jurnal dengan interest expense dan interest payable masing-masing sebesar 1.500.000. Yang kedua yang perlu kita lakukan pada tanggal 31 Desembernya adalah penyesuaian amortisasi disagio. Bagaimana menghitung penyesuaian amortisasinya? Biasanya amortisasi untuk disagio dan agio kita hitung atau kita perhitungkan dengan menggunakan metode garis lurus. Disagionya tadi diamortisasi selama umur obligasi. Umur obligasinya 2 tahun atau kita bisa hitung dengan 24 bulan. Berarti kalau 2 tahun, setahunnya itu kita amortisasi sebanyak Rp600.000. Sedangkan dari Maret sampai Desember itu hanya terhitung 10 bulan. Maka kita hitung disagionya adalah 10 per 12 dikali 600.000. Atau kalau anak-anak teacher mau hitung dengan 10 per 24 dikali 1.200.000, itu juga boleh digunakan. Hasilnya pasti sama 500.000. Maka kita akan jurnal dengan interest expense di sebelah debit, diskon on bond payable-nya di sebelah kredit, masing-masing Rp500.000. Yang ketiga yang perlu kita lakukan pada 31 Desember 2017 adalah penutupan beban bunga. Karena tadi ada 2 beban bunga yang kita akui, maka kita perlu tutup beban bunganya, yaitu dengan jurnal penutup biasa. Income summary di sebelah debit, beban bunganya atau interest expense-nya di sebelah kredit. Kita totalkan jadi 2 juta rupiah. Karena kita sudah buat jurnal penutup, kita bisa langsung masuk ke 1 Maret 2018. Jadi tanggal 1 Januari 2018 kita tidak perlu lagi membuat jurnal balik, karena jurnal balik hanya pilihan ya. Lalu di tanggal 1 Maret kita akan melakukan pembayaran beban bunga. Maka kita akan catat dengan interest payable 1.500.000, interest expense-nya 300, dan kasnya di kredit 1.800.000. Kenapa interest payable di debit 1.500.000 dan kenapa juga beban bunganya menjadi 300? Total beban bunga yang harus kita bayar adalah 1.800.000. Tadinya kita sudah akui bebannya sebanyak 1.500.000. Maka sisa beban yang kita harus akui hanya Rp300.000. Dan payable-nya tadi juga sudah kita akui sebanyak 1.500.000. Maka kita tinggal bayar saja payable-nya, maka kita totalkan kas keluar kita sebanyak 1.800.000. Lalu kita ketemu lagi 31 Desember 2018. Hal yang sama akan kita lakukan lagi. Ada 3 aktivitas di 31 Desember 2018. Yang pertama penyesuaian untuk beban bunga. Lalu yang kedua tadi penyesuaian amortisasi dan jurnal penutup. Yang pertama penyesuaian bunga dulu. Ya sama, 10 bulan lagi. Maka kita akan membuat jurnalnya interest expense pada interest payable 1.500.000. Perbedaannya adalah yang kedua, yaitu pada saat penyesuaian amortisasi disagio. Karena perhitungannya adalah dari Desember 2017 ke Desember 2018, maka itu sudah dihitung 1 tahun.
Nah, amortisasi disagionya kita akumulasikan atau kita buat sebanyak 600.000. Maka kita jurnal dengan interest expense di debit dan discount on bond payable di sebelah kredit sebesar 600.000. Lalu kita membuat jurnal penutupnya dengan jurnal income summary pada interest expense masing-masingnya adalah Rp2.100.000. Next, kita sampai pada tanggal 1 Maret 2019. Apa yang terjadi di 1 Maret 2019? Ini adalah waktu untuk membayar beban bunga dan waktu pelunasan. Pembayaran beban bunga, maka kita akan catat seperti biasa interest payable, interest expense, dan kasnya 1.800.000 di sebelah kredit. Sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita akan menyesuaikan amortisasi dulu karena masih ada sisanya nih. Menyesuaikan amortisasi disagio sebesar sisanya. Sebelumnya kita sudah amortisasi sebanyak 500.000 ditambah 600.000, maka sudah 1.100.000. Sedangkan total amortisasi kita adalah 1.200.000. Maka ada sisa 100.000 lagi yang perlu kita sesuaikan. Maka kita akan buat penyesuaiannya interest expense di debit, discount on bond payable di sebelah kredit sebanyak Rp100.000. Lalu kita akan membuat jurnal pada saat penarikan obligasi atau pada saat pelunasan. Istilahnya adalah penutupan obligasi. Kita tutup hutang kita, itu artinya ya. Maka kita akan menutupnya dengan bond payable di debit. Nah, sebelum kita jurnal sebenarnya perlu kita lakukan perhitungannya dulu. Perhitungannya adalah karena tadi di soal diterangkan pada saat pelunasan kurs yang berlaku adalah 105%. Artinya di atas nilai nominal ya. 105% kita kali dengan 10 juta, maka biaya pelunasan kita atau total harga pelunasan kita adalah 10.500.000. Sedangkan hutang yang kita bayar hanya 10 juta. Maka kita mengalami kerugian sebanyak Rp500.000. Nah, kerugian itu kita akan akui di sebelah debit. Maka kita akan jurnal dengan bond payable di sebelah debit sebanyak 10 juta rupiah atau sebesar nilai nominal dan kerugiannya Rp500.000 serta kas yang kita bayarkan adalah sebesar Rp10.500.000. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga anak-anak teacher bisa memahami tentang hutang obligasi. Baca dan cari referensi yang terkait dengan materi obligasi untuk menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.